Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam pelajaran katekismus yang ke-33 dengan bunyi pertanyaannya, haruskah orang yang percaya Kristus mencari keselamatan dengan usahanya sendiri atau hal lainnya? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan pertanyaan yang menarik untuk kita bahas bersama. Apakah ada hal lain yang perlu kita buat, yang perlu kita kerjakan supaya kita selamat? Seolah-olah pekerjaan Tuhan, karya Tuhan belum sempurna. Nah, di sini tentunya jawabannya adalah tidak, ya. Berikutnya jawabannya tentunya tidak. Sebab yang pertama adalah keselamatan mutlak karya Allah. Keselamatan itu mutlak karunia Allah, ya. Jadi keselamatan itu merupakan anugerah Allah yang didedikasikan kepada setiap orang. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada setiap orang. Yang pertama, dan itu yang kedua, semua yang diperlukan untuk keselamatan sudah dipenuhkan di dalam Kristus. Jadi semua karya Allah supaya manusia dapat selamat sudah dipenuhkan di dalam Kristus. Yang kedua, yang ketiga adalah mencari keselamatan melalui perbuatan baik. Itu artinya kita menolak karya Kristus dan yang adalah satu-satunya penyelamat umat manusia. Jadi perbuatan baik tidak turut mengambil andil dalam karya keselamatan Kristus Yesus, ya. Dan yang keempat, keselamatan adalah pemberian dari sosok tertinggi kepada oknum yang paling rendah, di mana kita adalah oknum yang paling rendah, tidak mampu untuk mencapai keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, Yesus harus datang ke dalam dunia, turun menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, sehingga kita semua manusia memperoleh keselamatan melalui Kristus Yesus, ya. Mengapa saya katakan perbuatan baik tidak mengambil bagian dalam keselamatan? Kita baca dalam Galatia pasal 6 ayat Galatia pasal 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Hukum Taurat menekankan tentang perbuatan baik. Perbuatan baik. Jadi dalam konsep perjanjian lama, perbuatan baik kitalah yang memperkenan Allah. Jadi tindakan kita, perbuatan kita, kita membawa korban persembahan kepada Tuhan, itulah yang memperkenan Tuhan. Namun dalam konsep perjanjian lama yang lain, bukan hanya soal persembahan, tetapi soal hati kita juga, kita harus persembahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan pernah mengutuk bangsa Israel karena mereka mempersembahkan korban, namun sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Nah, Bapak ini diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita akan belajar dari ayat-ayat ini bahwa perbuatan baik sesungguhnya bukan jalan untuk menuju keselamatan, tetapi perbuatan baik merupakan bentuk terima kasih kita, ucapan syukur kita karena Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kita, anak-anaknya. Jadi slide berikutnya, perbuatan baik bukan untuk selamat, tetapi perbuatan baik adalah sifat alamiah setiap orang yang percaya yang didorong oleh Roh Kudus, ya. Jadi perbuatan baik kita adalah sifat alamiah, sifat dasar kita yang didorong oleh Roh Kudus, ya. Jadi perbuatan baik kita yang kita lakukan secara manusiawi bukan untuk menyogok Tuhan untuk selamat, tetapi perbuatan baik kita adalah perbuatan yang didorong oleh Roh Kudus. Jadi Bapak ini diberkati oleh Tuhan. Saya mengutip dua tokoh terkenal. Yang pertama, John Calvin. Dia berkata bahwa usaha dan perbuatan baik hanya dianggap benar didasarkan kasih karunia Allah semata. Dan yang kedua, saya mengutip dari Timothy Keller, ya.
Dia mengutip perkataan Yesus di atas kayu salib yang berkata, sudah selesai. Ya, itu artinya tidak ada lagi yang perlu ditambahkan dalam karya keselamatan Kristus Yesus. Ya, tidak ada yang perlu kita tambahkan. Sebab karya yang telah dikerjakan Yesus Kristus adalah sempurna adanya. Jadi tidak perlu ditambah-tambahi. Karena semuanya telah sempurna. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita telah selamat bukan karena perbuatan kita, bukan karena tindakan kita, tapi semua semata-mata karena kasih karunia Allah dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan.